ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimulakan Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kita ke dunia ini. Kita datang ke dunia ini bukan mau kita, bukan maunya manusia, bukan maunya negara-negara, bukan maunya makhluk. Kita datang ke dunia ini maunya Allah. Untuk apa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini? Yang tahu juga hanya Allah. Yang berhak menjawab hanya Allah. Karena hanya Allah sendirilah yang menciptakan kita. Siapa saja, cendekiawan, filosof-filosof, raja-raja, berani mengatakan manusia itu di dunia ini begini. Seharusnya begini. Kamu tidak berhak. Ngomong tuh nggak berhak. Karena kamu tidak menciptakan manusia. Kamu tidak menciptakan dunia ini. Semua ciptaan Allah. Yang berhak memberitahu untuk apa manusia didatangkan ke dunia ini juga hanya Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang berhak memberikan keputusan hanya Allah. Kamu itu lo nggak punya apa-apa. Walaupun kamu namanya orang kaya, namanya presiden, namanya raja, kamu itu nggak punya apa-apa. Kerikil satu pun nggak punya, semua milik Allah. Selembar rambut pun nggak punya, semua milik Allah. Diri kamu pun kamu nggak punya, semua milik Allah. Apalagi urusan orang lain, urusan diri kamu sendiri. Saya itu hidup mau begini, kamu juga tidak berhak. Oh, ini kehidupan itu milik Allah, bukan milik kamu. Kamu atur itu loh. Duwe apa kowe? Kalaupun kita ini katanya punya tangan, itu pun milik Allah. Kalaupun punya kaki, itu pun milik Allah. Kalau punya mata, itu pun milik Allah. Ciptaan Allah. Dan Allah tidak pernah mengatakan, kepala kamu sudah saya berikan pada kamu. Tidak pernah. Tetap milik Allah 100%. Manusia tidak punya apa-apa. Raja-raja tidak punya apa-apa. Orang-orang kaya tidak punya apa-apa. Seluruh makhluk tidak punya apa-apa. Yang punya hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu melalui nabinya, Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa kita di dunia ini punya dua tanggung jawab. Kalau dua tanggung jawab ini kita kerjakan, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan memberkati kehidupan kita. Kemudian kita akan dikirim ke surga. Kemuliaan kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita tidak mengerjakan dua tanggung jawab ini, maka di dunia kita ini akan sengsara. Di akhirat dihukum di neraka. Jadi kita datang ke dunia ini ada tanggung jawab, ada urusannya ini.
Ahasiban nasu ayyutraku sudah? Apakah mengira manusia itu akan dibiarkan hidup tanpa ada urusan? Ada urusannya. Allah kasih kita kehidupan, Allah kasih kita makanan, Allah kasih kita minuman, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita penglihatan, Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita jagat raya ini. Ada urusannya itu nanti. Mengerjakan dua tanggung jawab ini atau tidak. Tanggung jawab pertama yaitu usaha menghidupkan agama dalam diri kita sendiri. Agama itu apa? Ikut perintah Allah. Itulah namanya agama. Bagaimana tangannya ikut perintah Allah, kakinya ikut perintah Allah, mulutnya ikut perintah Allah, matanya ikut perintah Allah. Itulah namanya agama. Kita dilatih dalam puasa ini. Dalam puasa ini kita dilatih untuk taat total. Kita ingin makan, tidak makan. Kita ingin minum, tidak minum. Ingin kumpul istri, tidak boleh. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Karena kita punya keyakinan semua ini milik Allah. Semua makanan yang ada di dunia ini milik Allah. Semua minuman yang ada di dunia ini milik Allah. Istri kita ini pun juga milik Allah. Kalau Allah mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Ya ini istri saya, walaupun istri kamu. Kalau Allah mengatakan boleh, enggak boleh, itu milik Allah. Walaupun itu minuman kamu katanya, tapi itu milik Allah. Allah enggak boleh minum, ya enggak minum. Inilah puasa. Perutnya taat kepada Allah. Ketika perut lapar itu, rasa lapar itu sampai ke otot-otot, sampai ke tulang-tulang, sampai ke mata, jadi enggak enak. Sampai ke telinga. Seluruh tubuh kita dalam puasa ini taat kepada Allah. Itulah maknanya puasa. Belajar taat total kepada Allah dalam segala urusan. Kelihatannya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan ini, meninggalkan itu, tapi hakikatnya ini pendidikan untuk menjadi orang yang takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu maksud tujuannya supaya kita jadi orang yang takwa, taat total. Kenapa kamu makan? Memang sudah lapar, itu bukan takwa. Karena taat perintah Allah, baru itu namanya takwa. Kenapa minum? Haus. Itu sama aja dengan kambing, kalau haus juga minum. Ya. Kalau minum karena taat perintah Allah, nah itu. Makanan di depannya, minuman di depannya. Sudah haus, sudah lapar, masih diem aja. Nunggu apa? Sudah haus kan? Sudah. Nunggu apa enggak minum-minum? Nunggu perintah Allah. Nah. Udah lapar? Udah. Kok enggak makan-makan? Nunggu apa? Nunggu perintah Allah. Allahu Akbar. Perintah Allah datang untuk makan ini. Langsung makan, sikat. Ini semalaikan wantal, ini takwa namanya. Bukan kalau ingin dikerjakan kita nanti jadi orang yang tidak takwa, jadi kayak binatang. Binatang itu apa ingin dia kerjakan, ingin makan kerjakan, ingin minum kerjakan, ingin tidur kerjakan. Itulah binatang. Orang takwa tidak begitu. Kehidupannya ikut perintah. Ini tanggung jawab yang pertama. Tanggung jawab yang kedua, kita usaha bagaimana umat mengamalkan agama. Tanggung jawabnya itu tuh. Kalaupun kita sudah mengamalkan agama tapi tidak usaha atas umat,
juga kita ini belum memenuhi tanggung jawab. Maka sebenarnya Allah SWT, kita harus memikirkan bagaimana anak kita mengamalkan agama, bagaimana istri kita mengamalkan agama, bagaimana pegawai-pegawai negeri mengamalkan agama, bagaimana tentara-tentara mengamalkan agama. Jabatan kamu itu apa kok mikir banyak sekali orang itu? Ini bukan jabatan, ini perintah Allah. Suruh mikir begitu itu. Siapa yang angkat kamu mikir-mikir itu? Ini perintah Allah, bukan orang yang angkat. Siapa yang ngangkat Rasulullah untuk mikirkan umat? Siapa yang ngangkat para sahabat untuk memikirkan umat? Semua itu adalah perintah Allah. Baginda Nabi alaihissalam 40 tahun beliau diam aja, nggak bicara umat nggak bicara. Karena apa? Belum diperintah. Setelah diperintah, maka beliau mikirkan umat, menangis untuk umat, berpikir untuk umat, lari sana lari sini mendatangi umat. Kenapa? Karena perintah Allah telah datang, tidak ada alasan lain. Beliau bukan karena reaksi terhadap keadaan-keadaan, tidak, karena perintah Allah.